Alhamdulillah pagi hari ini telah hadir bersama kita di studio seorang yang kami yakin tidak memerlukan lagi satu penjelasan. Seorang tokoh, seorang kiai, seorang pemikir, seorang konseptor, seorang cendekiawan yang tidak pernah mau menyebutkan dirinya cendekiawan, ya, bahkan tidak pernah memakai gelar dan sebagainya. Yang memimpin suatu organisasi Islam yang jumlahnya, kalau dari sudut kuantitas saja, sama sekali tidak berlebihan kalau dikatakan 1/5 dari populasi Indonesia. Bayangkan, dengan usia organisasi yang hampir 70 tahun. 2 tahun lagi 70 tahun. Nahdlatul Ulama. Begitu saya sebutkan Nahdlatul Ulama, saya kira pemirsa segera mengetahui siapa tokoh yang alhamdulillah bersedia hadir bersama kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Pak Mukadis. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan Cak Dur. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak atas kedatangan di pagi hari ini. Sama-sama Pak. Ya. Saya panggilnya Pak Kiai saja, lebih baik atau Gus Dur aja. Gus Dur saja. Gus Dur, saya ingin mewakili satu pemikiran dari awam yang berada di luar, yang terus terang seringkali terkagum-kagum melihat pemikiran-pemikiran Anda. Ya, saya tidak berbahasa basi ini ya. Saya seringkali tapi berlebihan aja. Ya, oke, berlebihan. Moga-moga tidak berlebihan juga. Seringkali pemikirannya menunjukkan sesuatu yang sama sekali baru, segar. Ya, meskipun katanya kontroversi. Pertanyaan kami sederhana saja Pak, apa konsep berbangsa itu dari visi Cak Dur dan tentunya dari visi Islam? Ya, kalau Islam memandang masalah berbangsa itu sebagai sesuatu yang wajar ya, berkaum, artinya orang memang berbeda dari satu ke lain kawasan di dunia, itu berbeda warna kulitnya saja sudah berarti berbeda bangsanya, belum lagi bahasanya, belum lagi budayanya. Jadi dengan demikian ya otomatis manusia memang sudah diciptakan Allah dalam bentuk bangsa-bangsa. Karena itulah Al-Quran sendiri menyatakan inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila, itu diterangkan di situ bahwa sesungguhnya telah kuciptakan kalian dalam bentuk bangsa-bangsa dan suku-suku. Lalu maksudnya apa? Lita'arafu, agar supaya saling mengenal satu sama lain. Saling mengenal satu sama lain. Mengenal ini mengerti ya, bukan hanya sekedar tahu, mengerti satu sama lain dengan baik. Karena itulah manusia itu dikatakan berbangsa. Ya. Tapi ada ukuran umum yang dipakai juga oleh Al-Quran. Ya. Tidak ada satu bangsa yang lebih daripada bangsa-bangsa yang lain. Karena manusia itu pada hakikatnya sama. Karena itu di ayat Quran tadi juga disebutkan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa ukurannya bukan lagi bangsa, tapi manusia sebagai individu. Jadi di sini kita melihat bahwa Islam memandang bahwa bangsa itu penting sebagai gugusan atau kumpulan individu-individu, tetapi penentuan dari nasib tiap orang itu ya tergantung kepada individu tersebut. Inilah pengertian Islam tentang berbangsa, dan saya anut pengertian itu. Cak Dur mengembangkan pengertian itu ya, bahwa karena sekarang sedang ada pendapat yang sedikit dikotomis ya, berbangsa dan beragama dan berbangsa. Kalau dan masih oke. Ini kadang-kadang dikonotasikan sebagai atau ini. Padahal itu satu kesatuan, Cak Dur. Ya memang itu sudah dalam sejarah manusia selalu ada keinginan untuk pertama-tama membaurkan antara agama dengan katakanlah identitas bangsa ya. Ya. Seperti di Malaysia sekarang ini. Orang Melayu ya dianggap orang Muslim. Tidak masuk di akal orang Melayu bahwa ada orang Islam non-Muslim. Yang non-Muslim yang Melayu. Nah itu sulitnya. Ya, tetapi dalam ujian sejarah juga terbukti bahwa sebenarnya tidak ada kaitan antara agama dengan apa itu namanya katakanlah identitas berbangsa itu. Jadi jelas sekali agama Islam itu sendiri dipeluk oleh bangsa yang sangat berbeda-beda, dari orang hitam di Afrika Barat sampai yang sipit di daratan Cina, yang apa namanya coklat di sini, maupun sekarang kulit putih di ya, Anda harus ingat bahwa di Inggris, di Prancis, di apa itu namanya beberapa negara Eropa lain, Islam menjadi agama kedua. Ya, jadi kalau maksudnya apa tuh? Ya agama kedua, jumlahnya besar. Agama kedua setelah agama Anglican, ya. Maka yang terbesar adalah agama Islam ya, Kristen Anglican Islam. Di atas agama Katolik di Inggris. Secara jumlah. Secara jumlah. Ya, karena itulah saya katakan tadi bahwa Islam dipeluk oleh agama yang berbeda-beda. Begitu juga agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu ya, semuanya itu dipeluk oleh bangsa-bangsa yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya lalu tidak ada kaitan antara agama dengan bangsa bahwa harus sama ukuran dan formatnya.
Ini menarik sekali nih, Cak Dur. Jadi ini barangkali kekeliruan yang maaf kalau saya menggunakan kata kekeliruan, pendekatan yang agak lain daripada pendekatan Cak Dur yang menganggap bahwa itu menjadi satu stigma dari satu bangsa atau satu cap dari satu bangsa, padahal tidak demikian. Permasalahannya apa yang akan timbul, Cak Dur, kalau kita terlalu mengkaitkan demikian erat antara beragama dan berbangsa, Cak Dur? Kerugian apa yang akan kita hadapi? Belum tentu rugi juga, Pak. Nah, ya. Pak Gadis ya, karena contohnya orang Jepang yang beragama Shinto, Ya. itu jelas agama Shinto hanya orang Jepang yang ikut. Ya. Ya mungkin karena seluruhnya dalam bahasa Jepang, orang lain nggak bisa gitu. Tetapi ada juga yang bisa berakibat fatal, contohnya pada agama Yahudi. Orang Yahudi merasa bahwa mereka adalah umat yang terpilih oleh Yahweh, Tuhan mereka, Ya. dan di atas bangsa-bangsa yang lain. Jadi karena itu mereka lalu muncul dalam diri mereka rasa superioritas, rasa lebih dari orang-orang lain. Akibatnya juga lambat laun mereka merasa juga mampu menandingi Tuhan. Mereka memaksakan konsep kehadiran mereka kepada Tuhan mereka. Lah kan lucu, yang diciptakan kok memaksakan kepada yang menciptakan. Akibatnya fatal, yaitu arogansi orang-orang Yahudi di masa lampau. Ya, itu sering terjadi. Tetapi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa semua orang Yahudi begitu. Ya. Saya rasa mayoritas orang Yahudi juga memiliki humbleness, memiliki rasa rendah hati, ya, kerendahan hati yang sama saja dengan agama-agama lain. Kita lihat pada mistik mereka ya, itu Kabbalah, itu nyanyian-nyanyian puja mereka itu tampak betul bahwa mereka juga andap asor kepada Allah itu nggak kalah rendah dari orang Islam. Ya. Ya. Saya ingin lebih lanjut, Cak Dur, karena kesempatan yang ini sangat berharga ya. Rasa kebangsaan itu tetap bisa seharusnya seyogianya tetap bisa bangkit, tetap tanpa mengorbankan rasa keagamaan. Ini minta maaf kalau pertanyaannya menjadi iya, memang betul, harusnya demikian. Rasa berbangsa atau katakanlah wawasan kebangsaan lah gitu ya, itu justru harus menampung kehadiran agama. Sebab satu bangsa yang tidak punya agama tidak bisa dibayangkan gitu loh. Mana ada di dunia ini bangsa yang tidak punya agama. Sedangkan Uni Soviet di bawah pimpinan Partai Komunis dulu itu saja masih masih ada orang-orang beragama di sana. Yang jelas-jelas pemerintahnya ateis dan anti-teis ya. Konstitusi Uni Soviet itu menunjukkan bahwa dia ateis, negara itu ateis. Tapi toh rakyatnya tetap bertuhan. Sampai juga Cina sekarang ya, Cina itu. Jadi kita melihat bahwa komunisme tidak bisa mematikan Tuhan. Nah, apalagi sekedar katakanlah faham kebangsaan. Jadi menurut saya itu tidak normal, ya, tidak wajar orang kalau karena kebangsaannya lalu dia menghilangkan agama, itu akan memperlemah bangsa itu sendiri. Jadi alas dasar dari kehidupannya yaitu kehadirannya sebagai warga satu bangsa dari kawasan dan warna kulit, bahasa yang sama, budaya yang sama, itu diingkari kalau agama juga diingkari. Pertanyaan saya lebih lanjut, Cak Dur. Bagaimana seseorang atau satu organisasi atau kelompok massa tetap bisa menggunakan agama tanpa terjebak di dalam suatu pandangan yang semakin menyempit? Ya. Saya mengambil contoh yang konkret saja tentang NU. Siapa berani mengatakan bahwa NU itu tidak identik dengan keislaman? Ya. Tetapi NU kan, dan juga Muhammadiyah dan juga itu tetap bisa berkembang tanpa menjadi sempalan dari satu bangsa itu. Iya, karena kaum muslimin di Indonesia juga orang-orang lain ya. Jadi orang Hindu dulu datang lebih dulu malah. Orang Buddha lebih dulu dari Hindu. Ya. Kerajaan Shailendra ya di Jawa Tengah, Kalingga, Mataram pertama. Ya. Begitu juga kerajaan Sriwijaya itu kan Buddha. Ya. Di Hindu menurut Profesor Krom yang paling dulu, tapi menurut saya belum tentu itu ya. Tapi baiklah, kita tidak usah bicara mana yang lebih dulu. Tapi yang jelas Hindu, Buddha itu juga memeluk faham kebangsaan di sini. Islam datang juga demikian, Kristen juga demikian. Jadi menurut saya umat beragama di Indonesia dari dulu juga selalu mementingkan identitas sebagai orang Indonesia. Mungkin kata Indonesia sendiri baru muncul tahun 28 kan di bawah resminya nih Sumpah Pemuda, atau pada awal abad ini ketika orang-orang para pejuang dulu, bapak-bapak kita itu menyebut istilah Indonesians, orang-orang Indonesia. Nah, tapi sebelum itu masing-masing kan sudah merasa orang Jawa, merasa orang
Minang, merasa orang Aceh, ya, orang Kalimantan, ya, merasa orang Ambon, ya, orang Flores. Jadi dengan merasa seperti itu, mereka merasa sebagai bagian dari komponen bangsa. Karena bangsa kita kan tersusun dari suku-suku bangsa tersebut. Jadi dengan kata lain, ketika manusia Indonesia itu seluruhnya menjadi bangsa Indonesia, itu suatu pertumbuhan yang wajar, logis dari merasa sebagai bagian dari suku-suku bangsa menjadi bangsa. Nah, karena rasa semacam ini dari dulu selalu ada dalam hati mereka, sementara mereka beragama, itu tidak ada masalah akhirnya. Karena agama tidak dipertentangkan dengan kebangsaan. Tidak pernah dipertentangkan. Tidak dipertentangkan dulunya. Ya. Kemudian tahun-tahun 30-an kita menyaksikan perdebatan ketika Muhammad Natsir berdebat dengan Tan Malaka, dengan Soekarno juga mengenai apakah negara yang akan kita dirikan. Nah, pada waktu itu mulai muncul kata-kata negara Islam. Yang lain menolak negara Islam. Nah, dalam penolakan tentang negara Islam ada dua bentuk yang dikemukakan. Yang satu negara sosialis, negara Marxistis, ya. Apakah Marx-Leninis atau Marx yang non-Leninis, sosialisme biasa, sosialisme demokrasi, itu semua hanya sekedar satu jenis, ya. Jenis yang lain adalah kebangsaan, negara nasional. Pejuangnya dikatakan nasionalis. Nah, di sini sebenarnya terjadi penyempitan arti identitas bangsa itu. Faham kebangsaan diredusir, diperkecil, dipersempit menjadi ideologi. Ini dulu nasionalisme. Ya, kalau kita lihat pada tokoh-tokoh pemikir-pemikir pada permulaan abad ini dan akhir abad yang lalu tentang nasionalisme umpamanya, terlihat ada Garibaldi dan lain-lain. Itu tampak sekali bahwa memang ada penyempitan ideologi. Tapi sebenarnya pejuang-pejuang itu mula-mula juga nggak begitu. Jose Rizal di Filipina, dia pengen Filipina ini merdeka gitu aja sebagai bangsa Filipina, tanpa mengemukakan faham kebangsaan. Atau Sun Yat-sen, ya, dia Oktober, dia mengemukakan faham San Min-chui, itu faham kebangsaan yang luas. Nah, tapi tidak semua orang seperti itu. Bahkan Bung Karno sendiri sebagai pemuka di antara kaum nasionalis itu sering tidak bisa mengendalikan orang-orang yang mengklaim bahwa mereka adalah mewakili Bung Karno. Padahal mereka menyempitkan. Saya tahu persis Bung Karno itu bukan seorang nasionalis dalam arti yang sempit. Dia pengen supaya nasionalisme yang diajukan itu meliput atau menampung semua orang, termasuk para pejuang yang dari aliran-aliran agama. Maka itulah akhirnya walaupun kemudian ada ekses, ya, Nasakom, ya. Tapi artinya kita lihat dari situ saja bahwa Bung Karno ini bukan orang yang berfaham kebangsaan yang sempit. Tapi sering sekali orang menyalahartikan dengan mengatakan, oh ini Soekarnoisme begini. Mereka mengklaim. Lalu Bung Karno-nya nggak begitu. Yang mengklaim inilah yang mempersempit. Akhirnya kebangsaan dijadikan partai. Tapi itu bukan dosanya orang nasionalis saja. Orang Islam juga toh. Islam itu kan agama yang universal. Mengajukan cara hidup yang universal pula. Memiliki wawasan kultural yang demikian luas. Keberagaman yang demikian tinggi. Toh juga ada orang yang mengajukan Republik Islam. Ideologi Islam. Jadi ya, saya rasa semua paham itu juga pernah mengalami penyempitan. Kemudian setelah mengalami kenyataan pahit mentok, nah baru melebar lagi gitu. Ya, nah mudah-mudahan aja kapok. Jangan diulang-ulang lagi. Jadi kuncinya Pak Kadis di situ adalah apakah faham kebangsaan dijadikan ideologi atau bukan. Kalau jadikan ideologi dia menjadi sangat sempit. Dia berhadapan bukan dengan agama saja, dengan semua hal. Dan sangat mungkin akan berbenturan, Pak, ya. Dan kehilangan kemudian kebangsaannya itu sendiri. Iya, karena memang faham kebangsaan kan berlandaskan kehidupan bangsa. Kehidupan bangsa mencakup agama. Bagaimana dia mau berhadapan dengan agama? Kak Dur, ini ada yang menarik, ya. Katanya power play. Kalau seseorang sudah mempunyai massa sebesar NU, ya, agak mengejutkan kalau NU tidak berkembang, tidak ingin kemudian menjadi satu power yang ya kemungkinan terjebak. Ya. Apa benar? NU pernah menjadi partai politik selama 32 tahun. Jadi ya cukup lama lah, hampir separuh dari hidupnya. Ya. Karena itu saya kalau mengatakan NU tidak tidak setuju dengan adanya power itu salah. Tetapi
Pada hakikatnya ketika NU didirikan dulu, dia didirikan tidak untuk merebut kekuasaan negara, tidak didirikan untuk mengatur jalannya negara, tetapi mengatur jalannya kehidupan masyarakat oleh masyarakat itu sendiri, bukan oleh siapa-siapa ya. Jadi kita ada dua jalan ini, dua hal ini. Di satu pihak NU tidak akan mencampuri urusannya negara, dan NU berharap negara jangan mencampuri urusannya agama. Kalau membantu silakan, tapi jangan campur tangan. Bentuk konkret yang diharapkan Cak Dur, barangkali saya kurang mengerti ya, tapi jangan sampai campur tangan, misalnya seperti gimana Cak Dur? Ya jangan sampai orang sholat itu lalu diperintah negara, ya harus sholat sendiri dong. Masa sholat aja mesti ada undang-undang. Nah umpamanya ini contohnya ya. Nah, negara membantu silakan, ngatur haji silakan. Nggak diatur kasihan dong orang-orang itu karena menjadi korban dari calo-calo haji. Gitu. Ini satu contoh ya. Pendidikan agama, tolong dong atur pemerintah agar supaya pendidikan agama berjalan baik. Tetapi hasil dari pendidikan agama kan bukan untuk negara, tapi untuk warga negara, untuk masyarakat. Cak Dur, bagaimana Cak Dur menanamkan ini, menggerakkan umat, ya katakan umat yang dalam artian NU saja dulu, ya, agar mereka meskipun tidak bombastis, Cak Dur tidak pernah mengucapkan secara bombastis, tetapi menyumbangkan sesuatu untuk negara, menjadi sesuatu yang lebih berarti untuk negara. Ini apa benar yang saya amati dan bagaimana yang Cak Dur lakukan? Begini Pak Kadis ya, ada dua sisi dalam hal ini. Pertama, sebagai warga negara, mereka harus taat kepada negara. Sebagai warga negara taat kepada negara. Negara yang mengatur pemerintahan. Sudah tentu lengkapnya pemerintah ya, bukan eksekutif saja. Jadi ada check and balance. Ada apa itu namanya keseimbangan juga dengan masyarakat. Pers itu kan masyarakat. Dia mengontrol jalannya pemerintahan juga. Nah, kalau ini semua berjalan dengan keseimbangan yang bagus, sehingga koreksi-koreksi bisa dilakukan tanpa ada kegaduhan, tanpa ada gejolak-gejolak, maka warga negara pada dasarnya wajib taat kepada negara. Itu di satu sisi. Kedua, di sisi lain warga negara harus mengusahakan kepentingan masing-masing sebagai individu. Nah, dua-dua ini arahnya adalah menuju kepada yang dinamakan dalam bahasa Islam maslahatur ra'iyah, kesejahteraan rakyat. Itu muaranya ya? Iya, jadi karena itu kita mengacu kepada ketaatan kepada negara selama negara mengusahakan kesejahteraan rakyat. Begitu juga kita sendiri masing-masing harus berkiprah meningkatkan taraf hidup sendiri, meningkatkan kecerdasan anak-anak kita, berkiprah menolong orang-orang yang menderita dan lain-lain, menggerakkan kekuatan-kekuatan di masyarakat menuju kepada kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan rakyat. Nah, jadi dua-duanya muaranya di situ. Karena itulah pertanggungjawab yang dituntut dari seorang pemimpin dalam Islam itu sangat berat. Dalam kaidah hukum agama ada kaidah tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijaksanaan dan tindakan-tindakan seorang pemimpin yang menyangkut rakyatnya haruslah diarahkan atau terkait sepenuhnya dengan kesejahteraan mereka. Kalau ada pemimpin tidak mau ngurusin kesejahteraan rakyat, out. Bukan pemimpin namanya? Bukan pemimpin. Dalam pandangan Islam dia sudah tidak punya hak memimpin lagi. Oh, saya ingin sekali memperluas pertanyaan seperti ini. Meskipun untuk kali ini waktunya, barangkali ini terakhir barangkali. Itu sebabnya Cak Dur seringkali dikeluhkan ya, semacam dikeluhkan oleh anak buahnya sendiri, oleh orang NU sendiri, bahwa Cak Dur kurang membukakan jalan untuk mereka untuk duduk di birokrat begitu, ya, tidak seperti organisasi lain. Kenapa tuh Cak Dur? Ya karena tidak benar kalau memanfaatkan Islam untuk cari pangkat, gampang aja lah. Itu simpel saja lah. Dengan bahasa lain yang lebih kompleks, bahwa tugas Islam atau tugas NU dalam hal ini ya adalah mengembangkan warganya menuju kepada sosok manusia yang mampu meniti karier, mengejar profesi, mengembangkan pikiran, menumbuhkan keterampilan, ya, wawasan dan lain-lain. Bukannya untuk mencapai posisi-posisi tertentu. Itu.